Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pemrograman, kami merancang website yaitu catatan keuangan pribadi. Di mana saya adalah sebagai back end dari perancangan website ini. Baik, kita akan menjelaskan dulu dari mulai mockup front end dari aplikasinya ini sebelum dirancang yang akan dijelaskan oleh Almira untuk yang pertamanya. Perkenalkan, nama saya Almira Safana. Di sini saya sebagai front end untuk yang mendesain prototipe sebelum aplikasinya itu dikembangkan. Di sini untuk tampilan pertamanya itu uh, tampilan di halaman pertamanya itu ada pemasukan, pengeluaran dan saldo akhir. Nah, di sini ada fitur untuk menambahkan transaksi di mana untuk menambahkan transaksi kita masukkan judul transaksinya, misalkan uh, beli kopi. Nah, masukkan juga nominalnya berapa, misalkan 50.000. Nah, beli kopi itu kan termasuk ke dalam pengeluaran. Berarti kita uh, inputnya ke pengeluaran, habis itu baru kita simpan. Dan nanti akan terlihat di riwayat transaksinya. Sudah. Baik, yang selanjutnya ini juga dirancang oleh 3 orang, yaitu Rani dan Kamal. Yang akan dijelaskan oleh Rani yang kedua. Boleh dijelaskan, Kak Rani? Saya Mutiara Marani sebagai front end. Jadi itu selanjutnya itu kita bisa habis tadi kita simpan, kita tambah transaksi kan kita simpan. Nanti habis itu kita bisa lihat riwayat transaksinya di situ. Nah, kita bisa lihat klik lihat semua itu buat ngeliat, ngedit data transaksi. Nah, setelah kita lihat riwayatnya itu pasti ada muncul riwayat-riwayatnya. Kayak misalnya tuh ada gaji di kita udah input misalnya gajinya, tuh ada muncul riwayatnya itu gajinya bulan Desember tuh nambah 5 juta kayak gitu. Dan selanjutnya Ditanya juga dan selanjutnya dirancang juga oleh Kamal. Boleh Mas dijelasin? Saya Kamal Ardiansyah sebagai front end di sini. Jadi setelah riwayat transaksi, di sini ada tabel bagian edit transaksi. Jadi kita bisa edit misal gaji bulan Desember sekarang ini dengan nominal 5 juta. Nanti bisa diubah misal 3 juta berapa terserah. Terus kalau udah tinggal disimpan atau bisa hapus juga transaksi. Oke, saya adalah Marcelino yang sebagai back end dari web yang telah dikembangkan ini. Saya juga menciptakan form login. Apabila akun belum terbuat, maka user yang sangat diharuskan untuk membuat atau mendaftar akunnya terlebih dahulu. Jika saya masukkan akunnya seperti ini, passwordnya harus sama seperti password yang sebelumnya. Setelah saya klik daftar, maka akan terintegrasi dengan database juga, yang akan dijelaskan oleh Alphonse Stephen Hulu. Izin perkenalkan, nama saya Alfon Stephen Hulu. Saya di sini sebagai database. Di sini ada 3 kolom. ID sebagai primary key, username sebagai varchar, password sebagai varchar juga. Di mana database ini yang terintegrasi dengan registrasi akun yang telah dibuat. Jika sudah dibuat loginnya, maka kita akan coba login dengan akun yang telah dibuat atau telah diregistrasi. Baik, kita sudah ada di bagian UI tampilan awalnya, di mana UI-nya yang sudah dijelaskan oleh beberapa orang dari front end kita, yaitu ada total pemasukan, total pengeluaran, saldo akhir. Dan di sini juga ada UI logout apabila ingin logout, dan pastinya akan disuruh login ulang untuk memasuki akun yang sudah dibuat. Di mana kita akan lanjut ke bagian demonstrasi penambahan transaksi.
saya juga membuat tambahan transaksi, yaitu ada tanggal, di mana ini adalah untuk tanggal pengeluaran atau pemasukan uangnya itu masuk, dan keterangan ini adalah apakah keterangan ini gaji atau membayar listrik atau dan sebagai macamnya. Kita akan coba ini sebagai gaji saja, dan ini sebagai pemasukan. Nominalnya akan saya masukkan 5 juta. Dan ketika saya klik tambah transaksi, maka akan masuk ke bagian pemasukan. Dan apabila ingin saya tambah lagi, tetapi adalah pengeluaran, kita isi ini sebagai makanan. Ini pengeluaran makanan, kita coba 50.000. Di sini secara otomatis pengeluaran telah masuk di riwayat, dan saldo akhirnya juga akan berkurang dari 5 juta yang akan dikurang 50.000 menjadi 4.950.000. Di mana untuk CRUD ini atau create rate update delete, di sini juga ada update. Untuk update apakah tanggalnya ingin diubah, apakah keterangannya ingin diubah juga bisa. Pengeluaran jadi pemasukan, pemasukan jadi pengeluaran. Nominal juga kita bisa ubah. Baik, di sini akan keubah juga. Di sini juga bisa hapus, menghapus. Di sini juga bisa menghapus. Dan untuk keseluruhan ini juga terintegrasi dengan database, yaitu database keuangan, yaitu tabel uang, di mana yang akan dijelaskan oleh Rangga. Boleh dijelaskan, Mas? Ya, saya adalah Rangga Krisnapitra. Saya yang mengurus database di bagian tabel uang. Ini kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 8 kolom, di mana ID sebagai primary, username sebagai foreign key karena username akan terhubung dengan tabel user sebelumnya yang telah dijelaskan oleh saudara Alfon. Lalu tanggal itu sebagai variabelnya adalah date, keterangannya sebagai varchar, jenisnya sebagai varchar juga, jumlahnya bisa sebagai integer ataupun varchar, tanggal inputnya pun sebagai date. Baik, terima kasih untuk database ini yang telah terintegrasi, di mana untuk pemasukan atau pengeluaran uang yang tadi sudah dijelaskan akan tersimpan di database yang kita miliki. Kita coba untuk masukin ulang untuk pengeluarannya 500.000, di mana di sini pengeluarannya juga menjadi 500.000, saldo akhirnya akan berkurang dari total pemasukan. Kita akan coba edit yang pengeluaran menjadi pemasukan, di mana pengeluaran ini akan menghilang dan total pemasukan akan bertambah hingga saldo akhir pun akan ikut bertambah. Baik, itu saja yang telah kita bahas untuk website yang kita rancang bersama-sama. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan fitur, juga mohon maaf. Kita juga masih mengembangkan aplikasi yang kita rancang ini. Sekian untuk penjelasan dari website kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.